Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengutuk keras aksi teror yang terjadi di wilayah Sarinah. Ahok meminta warga Jakarta untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan informasi yang tidak jelas sumbernya. Ya, kita tentu mengutuk perbuatan seperti ini, ngilangin nyawa orang dengan seenaknya gitu kan. Dan ini tindakan pengecut, dengan pengecut yang tidak dibenarkan oleh seluruh ajaran agama. Karena Anda bukan Tuhan untuk menghilangkan nyawa orang gitu. Apalagi mau membangkitkan teror gitu kan. Nah, saya kira seperti itu. Ya, dari Pemda sendiri gimana Pak? Ada langkah-langkah? Ya, kita tentu serahkan kepada aparat. Dan TNI Polri udah turun. Ya, sementara itu Presiden Jokowi mempercepat kunjungannya ke Cirebon dan juga Majalengka, Jawa Barat karena nanti malam dikatakan bahwa akan ada rapat terbatas ataupun juga rapat darurat bersama Menko Polhukam dan juga Kapolri, dan Presiden Jokowi juga sempat meninjau langsung lokasi kejadian terjadinya bom dan juga aksi baku tembak, dan kami akan langsung mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami ada Rifai Pamone yang saat ini juga masih berada di lokasi kejadian. Rifai, dengan datangnya atau berkunjungnya Presiden Jokowi, apa yang menarik yang Anda lihat di sana? Kunjungan Presiden Joko Widodo, Zakia, ditemani langsung oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, dan ini berlangsung sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jam 4 sore tadi, Joko Widodo dan juga Luhut Binsar Panjaitan melalui jalan dari arah Kebon Siri menuju ke sekitar perempatan Sarinah. Di lokasi ini, Joko Widodo bersama Luhut langsung memasuki salah satu TKP, di mana kita ketahui ada 2 titik ledakan yang terjadi di pos polisi Sarinah dan juga di depan gerai kopi Starbucks. Joko Widodo dan Luhut Binsar Panjaitan memilih untuk mengunjungi salah satu titik ledakan di depan gerai kopi Starbucks karena di lokasi tersebut, Zakia dan juga pemirsa, masih ada tim gabungan termasuk Inavis dan juga laboratorium forensik yang masih melakukan sejumlah pemantauan secara intensif. Karena di titik Starbucks ini begitu banyak pecahan-pecahan dari akibat ledakan yang terjadi sebanyak 1 kali dan diduga kuat karena bom bunuh diri, lalu diikuti dengan aksi baku tembak antara pelaku dan juga tim keamanan. Kunjungan dari Joko Widodo dan juga Luhut Binsar Panjaitan tidak berlangsung lama, hanya sekitar 5 hingga 7 menit. Lalu kemudian Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan mendapatkan informasi. Namun pada saat meninggalkan TKP, Jokowi sayangnya tidak memberikan pernyataan kepada media, langsung meninggalkan lokasi karena kami mendapatkan info dari sejumlah rombongan yang mengikuti Presiden bahwa malam ini akan segera dilakukan rapat terbatas internal bersama dengan sejumlah pimpinan lembaga termasuk kabinet. Dalam hal ini akan dipimpin langsung, dihadiri juga oleh Menko Polhukam untuk melihat tindakan-tindakan lebih lanjut atau pernyataan-pernyataan resmi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut bahwa meski aparat telah mengantisipasi teror, namun aksi teror memang dapat terjadi di mana saja. Wakil Presiden membantah jika pemerintah disebut kecolongan dalam insiden teror bom hari ini. Ya, saya yakin bahwa ini akan dapat dikuasai situasi oleh kepolisian dan aparat kita. Saya tadi sudah bicara dengan Wakapolri dan mereka bertindak cepat untuk mengatasi. Tindakan teroris selalu tidak terduga. Diperkirakan ya, karena memang laporan banyak intelijen sahabat itu. Tapi bahwa di mana letaknya terjadi, kadang-kadang kita tidak menyangka-nyangka. Karena itu belum. Sejak awal kan kita polisi BIN sudah memberikan atensi bahwa hati-hati di bulan Desember, Januari. Dan itu bukan kecolongan, tapi bahwa tidak mudah mendeteksi awal memang. Dimanapun di dunia ini selalu tidak terduga. Ya, BIN polisi sudah, karena itu kemarin Natal tahun baru diperketat kan. Tapi karena sangat ketat di Natal tahun baru, mungkin dia geser waktunya yang tidak terduga. Selain di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, sejumlah korban ledakan di Sarinah juga dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Dan berikut pemirsa nama 7 korban yang dirawat di RSPAD Gatot Subroto.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News Metro TV, masih bersama saya Zaki Arfan, dan kembali kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi korban ledakan Sarinah yang berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ada rekan kami di sana, Eko Frima. Eko, tadi dikatakan sebelumnya bahwa informasi dari ada 4 korban yang masih dirawat, di mana 1 adalah polisi yang sedang dilakukan operasi dan 3 warga sipil. Bagaimana kondisi mereka saat ini? Adakah yang sudah diperbolehkan pulang? Ya, Zakia, sejauh ini kami belum mendapatkan konfirmasi dari 4 korban yang terkena ledakan bom di Sarinah pada siang tadi telah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Berdasarkan informasi yang kami dapat, 1 korban yakni bernama Aibtu Deni Mahiu saat ini masih dilakukan proses operasi di ruang operasi di tempatnya di instalasi gawat darurat di belakang tempat kami melaporkan saat ini. Dan dilaporkan oleh pihak rumah sakit, kondisi dari Aibtu Deni Mahiu ini memang dikabarkan lebih parah jika dibandingkan 3 korban lainnya. Deni Mahiu terkena di luka yang cukup parah, terutama terkena serpian bom di kaki sebelah kanan dari bagian perut hingga ke bawah. Dan tadi kami juga mendapatkan foto di dalam bagaimana korban juga terkena luka di tangan dan juga bagian serpihan di muka. Dan selain itu, Zakia, tadi juga dari petinggi-petinggi kepolisian juga hadir langsung ke sini, mengingat Deni Mahiu ini, Aibtu Deni Mahiu ini merupakan anggota dari Polantas Polda Metro Jaya, dan juga langsung Dirlantas Polda Metro Jaya dan juga Kakor Lantas Polri pun juga hadir untuk menjenguk Aibtu Deni Mahiu pada siang hari ini. Dan tadi juga keluarga korban menggunakan yakni anak dan juga istri korban dijemput oleh keluarga datang ke rumah sakit ini menggunakan sepeda motor, dan terlihat anak dan istri korban langsung tergesa-gesa untuk masuk ke ruang operasi sebelum dimulainya operasi Aibtu Deni Mahiu ini. Dan selain Aibtu Deni Mahiu ini, Zakia, ada 3 korban lainnya yakni warga sipil, yakni dari data yang kami dapat ada Mira Puspita yang kami peroleh berasal dari warga Kunciran Indah, Kecamatan Pinang. Beliau terkena serpian bom tepatnya di kaki kanan, lecet, dan juga kerudung yang saat itu dia pakai terbakar. Dan selain itu juga ada korban lainnya bernama Endah Puspitasari di warga Jakarta, di mana juga terkena dari serpian bom, di mana kening dan juga pelipis dia terluka dan juga terdapat memar di bagian perut. Dan 1 lagi korban yang merupakan warga sipil, saat ini kami belum mendapatkan datanya, baru 3 korban yang baru kami dapatkan datanya. Memang pihak rumah sakit sendiri sangat terbatas untuk memberikan informasi kepada awak media hingga saat ini. Dan begitu juga Zakia, terutama bagaimana proses operasi sendiri disampaikan oleh pihak rumah sakit jika operasi sudah dimulai, dan untuk penanganan medik juga telah dilakukan, dan pihak rumah sakit mengakui tidak ada kekurangan baik itu di pengobatan dan juga dokter. Dokter sendiri juga tadi dibantukan dari dokter dari kepolisian juga didatangkan di sini untuk membantu dan juga melihat proses operasi yang dilakukan kepada Aibtu Deni Mahiu. Dan berikut pernyataan dari Direktur Utama RSCM Jakarta. Saya belum bisa ceritakan detail ya, karena mereka kan berada dalam ruangan yang memang harus dikondisikan steril, bersih gitu. Yang namanya juga luka ya. Jadi Supirnya jenis kelaminnya apa, Pak? saya nggak hafal. Pak, yang saat ini operasi itu gimana kondisinya, Pak? Belum tahu. Berarti kondisinya di operasi saja, bagian mana gitu belum tahu juga. Belum tahu. Tapi yang polisi sudah selesai dioperasi, Pak? Belum. Masih operasi, Pak? Iya. Apa sih Pak yang dioperasi, Pak? Saya kurang tahu, yang jelas ya luka dari ledakan. Terima kasih Pak Monanung, teman-teman sekalian. Saya sebagai Menko Polhukam penanggung jawab mengenai keamanan ini ingin melaporkan bahwa kejadian ini sebenarnya sudah sangat kita waspadai sejak bulan Desember, karena kami sudah dapat intelijen dari Desember bahwa akan ada orkestra di Asia Tenggara ini, dan itu polisi bekerja dengan sangat keras, dan Anda bisa melihat mereka melakukan penangkapan
Desember, dan kita memang berhasil melalui bulan Desember itu dengan baik dan berhasil menangkap banyak pimpinannya. Tapi satu hal yang saya garis bawahi, satu hal yang tidak bisa kita jamin adalah kita tidak tahu kapan, di mana itu dilakukan. Itu saya kira intelijen manapun di dunia juga kita melihat di Amerika, di Inggris, di Paris kemarin baru-baru lagi di Turki, itu juga tidak bisa. Tapi saya ingin katakan jangan ada istilah kami kecolongan. Tidak, kami sudah mewaspadai dan Presiden sangat paham dari waktu ke waktu kami lapori ada perkembangan itu. Jadi kerjasama antara polisi, BIN dengan TNI sangat baik sekali. Pertama. Yang kedua, kejadian tadi teknis nanti akan dilaporkan oleh Pak Badrodin maupun oleh Pak Kapolda. Yang kedua adalah penanganan ini bisa cepat dilakukan. Cepat dilakukan kalau prosesnya itu Anda lihat, hanya mulai dari jam 10.30, saya dapat informasi itu jam 11 kurang sedikit. Itu selesai tadi jam 3 kita sudah buka jalan tadi. Artinya apa? Polisi menangani cepat. Saya masih berteleponan dengan Pak Tito. Pak Tito masih menerima ada ledakan-ledakan, tapi semua menyelesaikan dengan cepat. Ini penting. Dan kemudian Panglima TNI saya telepon langsung set up semua TNI yang Anda lihat tadi semua dengan cepat berada di tempat. Nah, ini satu penanganan yang menurut saya sangat baik sekali. Nah, kita terus terang sangat berduka cita terhadap kejadian ini, tapi ini tidak bisa kita hindari. Sekarang yang ketiga saya ingin sampaikan, memang di Timur Tengah sekarang terjadi juga rivalitas mengenai kepemimpinan daripada ISIS ini di daerah ini. Nanti Pak Tito akan bercerita lebih panjang lebar mengenai itu. Tetapi ingin saya katakan sama Anda, targetnya bukan hanya Indonesia. Masih ada tempat-tempat lain, misalnya seperti Singapura maupun negara-negara lain di Asia. Nah, kita memang share intelligence. Tapi sekali lagi, saya ingin garisbawahi, tidak ada kita tahu kapan, di mana proses kejadian. Yang keempat, saya minta pada teman-teman media semua, jangan berspekulasi. Kami akan memberikan intelligence, informasi yang tepat kalau memang ada. Tetapi kalau tidak, seperti tadi saya baca di SMS, bahwa sudah ada informasi tadi pagi, itu sama sekali tidak ada. Tadi negara-negara yang berhubungan dengan kami baik, mengontak saya, memberitahu saya ingin membantu. Tidak ada satupun yang mengatakan tadi pagi mereka sudah tahu bahwa akan ada kejadian. Jadi saya minta jangan kita membuat keributan, kegaduhan yang tidak perlu. Kami sekali lagi dari aparat keamanan itu bekerja dengan profesional. Jadi jangan dipertanyakan keprofesionalitasan daripada teman-teman di polisi, di BIN maupun di TNI. Yang terakhir adalah tadi saya kira dari segi ekonomi Anda melihat market tidak terpengaruh, sebentar terpengaruh tapi kembali lagi normal. Artinya apa? Confidence tinggi karena penanganan cepat. Dalam 4 jam kita semua sudah bikin normal. Besok kita berharap startup sudah bisa dibuka. Mudah-mudahan malam ini bisa diganti segala macam. Kalau belum ya mungkin nunggu beberapa tempat saja. Tapi semua tadi olah TKP oleh Pak Tito itu sudah diselesaikan selama hampir 1 jam, 4 jam, dan itu semua berjalan dengan baik. Saya kira itu. Kami akan ajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama dengan rekan kami yang saat ini berada di Rumah Sakit Polri. Sudah ada Eva Wondo di sana. Eva, seperti apa jalannya proses identifikasi jenazah yang sudah tiba di sana? Ya, Zakia, ada 7 korban tewas akibat insiden pemboman dan juga penembakan yang terjadi di Sarinah dan juga kawasan Tamrin. Pagi tadi saat ini 7 korban sedang berada di instalasi kedokteran forensik untuk dilakukan pemeriksaan atau otopsi terhadap 7 korban. Berdasarkan informasi dari Kombes Anton Kastilani, Kabid Dokpol Pusdokes Mabes Polri, 7 korban ini terdiri dari 6 warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing yang berdasarkan data di identitas yang terdapat di paspor merupakan warga negara asing asal Kanada. Namun untuk identitas secara lengkap 7 korban tewas ini kami belum mendapatkan informasi secara detail karena hingga saat ini tim dari kepolisian dengan tim Inavis masih melakukan identifikasi terhadap 7 korban. Dan hingga saat ini ke-7 korban masih berada di instalasi kedokteran forensik. Tadi korban ini datang secara terpisah di rumah sakit
Polri Kramat Jati, ada 4 korban yang datang pertama ini sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat, disusul 2 korban tewas berikutnya yang tiba sekitar pukul 13.55 dan 1 korban lagi yang datang sekitar pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Namun memang berdasarkan informasi yang kami himpun belum ada identitas secara resmi dari pihak kepolisian terkait identitas ke-7 korban. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun, ini ke-7 korban tewas merupakan warga negara 6 merupakan warga negara Indonesia dan 1 merupakan warga negara asing, dan diketahui bahwa ke-7-nya merupakan warga sipil. Dan hingga saat ini tim dari kepolisian masih melakukan identifikasi. Zakia. Ya baik, terima kasih Eva Wondo atas informasinya. Nanti kami akan kembali lagi ke Anda untuk memantau bagaimana perkembangan terkini di sana. Dan pemirsa, 2 titik ledakan yang terjadi di wilayah Sarinah ini, salah satunya terjadi di depan kafe Starbucks. Dan dari ledakan bom yang diduga dari aksi bom bunuh diri, terlihat kerusakan terjadi di beberapa sisi sudut ruangan Starbucks Cafe, khususnya di bagian depan. Polisi telah memasang garis polisi untuk kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut bersama dengan tim gabungan. Namun yang menjadi fakta berikutnya, setelah ledakan terjadi, kemudian ada aksi baku tembak antara pelaku yang diduga berjumlah 7 orang, di mana 4 dilumpuhkan dari aksi baku tembak. Aksi baku tembak ini bisa dibuktikan dengan keberadaan beberapa kendaraan yang terparkir pada saat peristiwa baku tembak antara pelaku dengan pihak kepolisian. Kaca bagian mobil ini rusak, masih ada serpihan kaca di dekat kendaraan yang terparkir. Lalu kemudian yang menarik adalah aksi baku tembak ini juga bisa dibuktikan dari adanya bekas tembakan atau proyektil peluru yang menembus badan kendaraan roda 4 yang terparkir di depan Starbucks. Hingga saat ini seluruh serpihan dan barang bukti yang ditemukan oleh tim gabungan baik Inavis, Laboratorium Forensik, Polda Metro Jaya, dan juga Mabes Polri telah dikumpulkan untuk kemudian dibawa ke Laboratorium Forensik dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menguak apa yang menjadi motif dari peristiwa ledakan bom bunuh diri hari ini, juga menguak apa jenis senjata yang digunakan dan juga bahan peledak untuk kemudian diidentifikasi kelompok manakah yang paling bertanggung jawab dari aksi teror yang terjadi di Jakarta. Hingga saat ini, kondisi di sekitar titik ledakan sudah bisa dinyatakan kondusif karena pihak kepolisian berusaha untuk menstabilkan kondisi di tempat ini. Salah satunya, saat ini telah dibuka kembali ruas jalan yang tadi ditutup selama kurang lebih 3 hingga 4 jam untuk melakukan penyisiran oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rifai Pamone, Robi, Metro TV.